Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan dan umur panjang, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Pada prinsipnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dari nas atau ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya semata-mata untuk beribadah. Tentu ketika kita kemudian merenung, jika kita semata-mata untuk beribadah, sementara dalam waktu sehari-hari kita hanya menyisihkan waktu hanya berapa jam atau bahkan mungkin menit lah untuk beribadah, jika kita hanya memandang ibadah itu sebuah ritual atau aktivitas ibadah mahdhah saja, maka mungkin kesempatan atau nilai ibadah kita sangat. Padahal di sisi lain Allah menciptakan kita hanya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Tentu bukan hanya 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam kita bisa beribadah. Tentu seluruh waktu yang kita miliki atau yang dikaruniai oleh Allah tentu harus bisa bernilai ibadah. Ini ketika kita melihat ayat tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah bukan hanya semata-mata mahdhah saja. Artinya bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan rukun Islam saja. Misalkan sholat, puasa, haji, zakat. Tentu bukan itu. Tetapi ibadah memiliki makna yang sangat luas. Karena jika menelisik pada ayat di atas bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, maka 24 jam tentu harus perilaku kita harus mencerminkan ibadah atau memiliki nilai ibadah. Pertanyaannya adalah, apa sih makna ibadah itu sendiri? Ibadah adalah sebuah aktivitas baik zahir maupun batin yang menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika amal ibadah kita atau perbuatan kita digantungkan kepada Allah, ingat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Maka tidak terbatas pada ritual mahdhah saja, atau tidak terbatas pada ibadah yang sifatnya langsung seperti rukun Islam tadi, di sholat, haji, zakat dan sebagainya saja, tetapi sangat luas. Segala amaliyah kita, segala perbuatan kita, semua bisa bermakna ibadah, baik yang sifatnya ibadah langsung seperti sholat, kemudian puasa dan sebagainya, atau yang sifatnya muamalah, atau bahkan yang sifatnya agak kehewan-hewanan dalam tanda kutip ya, karena memang ada kesamaan dengan hewan seperti makan, minum, tidur, atau berhubungan
atau seks itu kan hampir mirip dengan amaliyah hewani, tetapi semua itu bisa menjadi ibadah, baik yang langsung vertikal atau horizontal maupun yang sifatnya hewani tadi, itu bisa bermakna ibadah, tergantung bagaimana kita menggantungkan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita bekerja, kita bermuamalah di tengah-tengah masyarakat, tetapi pekerjaan ini kemudian kita gantungkan kepada Allah, diniatkan bahwa saya bekerja ini karena memang Allah memerintahkan saya untuk bekerja. Saya bekerja agar tidak meminta-minta atau tomak. Saya bekerja untuk menghidupi keluarga. Maka pekerjaan kita dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, itu bisa bernilai ibadah. Ketika kita tidur, ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita berhubungan badan, kalau memang itu diniatkan karena Allah, kita ingat kepada Allah, maka hal yang demikian pun bisa bernilai ibadah. Sholat pun, meskipun itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya vertikal langsung kepada Allah, kalau memang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita lupa akan Allah, amaliyah yang demikian, sholat yang demikian tidak memiliki nilai ibadah. Jadi tergantung bagaimana pemikiran dan hati kita menggantungkan kepada Allah, sehingga apapun perbuatannya, apapun amaliyahnya, jika digantungkan dan ingat kepada Allah, maka itu menjadi ibadah. Dengan demikian, jika kita sudah menata hati dan pikiran bahwa segala sesuatu itu bisa bernilai ibadah, ketika kita menggantungkan niat kita, hati kita, pikiran kita kepada Allah semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, maka semua itu akan menjadi ibadah. Maka terpenuhilah apa yang menjadi firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehari-hari kita dapat ibadah, sehari-hari kita bisa bernilai ibadah. Karena segala aspek kehidupan kita kemudian kita niati untuk beribadah, maka hikmah yang bisa kita ambil adalah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturannya Allah, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena segala sesuatu didasarkan pada iman kepada Allah, ingat kepada Allah, pikiran kita gantungkan kepada Allah, sehingga tentu ketika kita sudah seperti ini, kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, termasuk tujuan kita diwajibkan untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, bisa menjalankan kehidupan ini dengan menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah tujuan daripada puasa. Nah, ketika selama kita berpuasa, tentu kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya muamalah, yang sifatnya berhubungan dengan banyak orang, yang sifatnya mencari makan atau mencari pekerjaan dan sebagainya, menjalankan pekerjaan, mencari penghidupan, kemudian beristirahat, makan dan minum. Tentu harapan kita semua itu menjadi bernilai ibadah, sehingga kita kelak akan betul-betul menjadi orang yang beruntung, betul-betul orang yang menjadi beruntung di dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.